Oke, Bakti Lovers, dimanapun Anda berada, di rekaman sebelumnya kita telah bahas tentang segmenting, targeting, dan positioning, dan juga positioning kita di pasar. Baik, kita sudah sampai di market challengers, yaitu ada beberapa serangan-serangan atau market challenges adalah selalu berusaha mengambil alih posisi market leader, yaitu dengan gencar mengembangkan produk dan promosi, menetapkan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang mendekati market leader. Nah, ini ada beberapa serangan yang digunakan, istilah-istilahnya saja strategi dari market leader. Yang pertama adalah frontal attack, yaitu biasanya serangan ini dilakukan dengan perang penawaran harga, yaitu menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga produk dari market leader. Jadi produknya itu yang digunakan sebagai serangan untuk mendapatkan pangsa pasar, bisa dari harganya lebih rendah, kualitas produknya lebih bagus, pengiklanannya lebih agresif, ataupun kualitas dari pelayanan kepada pelanggan itu lebih baik. Jadi memang benar-benar frontal attack itu dari segi produk atau serangan langsung kepada market leader. Kemudian ada juga flank attack. Flank attack adalah menyerang sisi lemah dari market leader. Misalnya kalau market leader pemasarannya masih offline, jadi market challenger ini menyerang kelemahannya tadi, memasarkannya secara online gitu. Jadi menyerang sisi lemah dari market leader. Kalau market leader masih hanya fokus pada 5 pulau besar di Indonesia, market challenger ini sudah mencapai pulau-pulau kecil di Indonesia juga ikut dipenetrasi gitu. Jadi flank attack atau serangan belakang gitu ya. Yang ketiga adalah encirclement attack, yaitu menyerang berdasarkan kekuatannya dan juga kelemahan dari musuhnya. Jadi ini adalah kombinasi dari frontal attack dan flank attack tadi. Bypass attack yang keempat adalah serangan tidak langsung, di mana market challenger melebihi market leader di bidang resource-nya. Misalnya saja dengan mengembangkan produk yang baru yang lebih digemari oleh pelanggan, atau produknya dialihkan, diversifikasi ke dalam produk yang lain, namun itu termasuk produk saingan bagi produk market leader gitu. Yang kelima adalah guerrilla attack, yaitu mendapatkan kemenangan secara kecil-kecil tapi berlangsung terus-menerus, sehingga meskipun kecil akan memberikan dampak yang besar untuk mendapatkan pangsa pasar. Ya, jadi itu tadi teman-teman Bakti Lovers bisa lihat-lihat lagi tentang strategi market challenges. Tadi ada frontal attack, flank attack, encirclement attack, bypass attack, dan guerrilla attack. Baik, lanjut kita menuju diferensiasi. Diferensiasi adalah sebuah strategi yang membedakan atau mendiferensiasikan perusahaan dengan pesaing dalam segala sesuatu. Misalnya dalam produk, dalam kualitas harga, dalam saluran pemasaran, dalam citra, dalam persaing, dan lain-lain. Itu harus berbeda daripada perusahaan yang lain. Dengan memiliki perbedaan yang bernilai bagi pelanggan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat, menghasilkan pengulangan pembelian yang tinggi atau repurchase yang tinggi, yang pada akhirnya profitabilitas perusahaan juga meningkat.
Diferensiasi dapat diciptakan oleh perusahaan dengan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka waktu yang lama, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam satu atau beberapa hal yang pesaing tidak mampu untuk meniru. Ya, misalnya dari segi teknologi juga bisa, dari segi mesin kemungkinan juga bisa. Jadi ada berbeda lah pokoknya, dari resep rahasia juga beda pokoknya. Pesaing itu tidak mampu meniru atau mengcopy dari diferensiasi kita. Itu bisa dari produknya, dari kualitasnya, dari salurannya, ataupun personel yang lain-lain. Jadi kita berbeda daripada perusahaan yang lain. Ini ada strategi penetrasi. Beberapa diferensiasi ada strategi penetrasi adalah strategi yang meningkatkan volume penjualan atas produk dan pasar yang tersedia melalui usaha-usaha pemasaran yang agresif. Strategi diferensiasi saluran adalah melalui cara mendesain saluran pemasaran yang efektif, efisien dari segi cakupan, keandalan, dan kinerja saluran, baik menciptakan saluran sendiri atau memanfaatkan saluran yang sudah luas jaringan pemasarannya, sehingga pelanggan mudah menemukannya di mana-mana. Ya, jadi saluran pemasarannya juga bisa mudah didapatkan oleh pelanggan. Mungkin dengan bekerja sama dengan UMKM, sehingga produk-produknya bisa ditemukan di mana saja, bahkan ke daerah-daerah. Mungkin dengan metode pembayarannya juga lebih mutakhir, jadi lebih contactless payment. Itu juga merupakan diferensiasi daripada yang lain, kalau beli produk yang lain. Kalau yang lain harus pakai cash, kita bisa pakai mobile misalnya. Kemudian strategi diferensiasi citra, yaitu melalui cara perusahaan berupaya membenamkan citra yang baik di benak konsumen dari sisi apapun yang dapat perusahaan lakukan, misalnya pelayanan yang responsif dan ramah, kemudian harga dan kualitas, murah tapi bukan murahan, kemudian membagi berbagai bukti fisik seperti ruang tunggu yang nyaman dan lain-lain. Jadi ini diferensi citra untuk membenamkan citra baik di konsumen. Jadi mirip dengan positioning tadi ya, kita membenamkan citra yang baik di benak konsumen dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi kalau kita misalnya tempat parkirnya luas, lebih teduh, lebih nyaman, pelayanannya ramah selalu, dan 24 jam, karena ada apotik K24 itu kan berarti apotik yang buka selama 24 jam ya, berbeda dengan apotik-apotik yang lain mungkin jam 9 malam sudah tutup. Kalau di K24 kan berbeda, mau datang jam 1 malam pun masih buka. Itulah salah satu strategi diferensiasi. Kemudian yang kelima, strategi diferensiasi personil, di mana perusahaan memilih, melatih, menggerakkan dengan memotivasi SDM di perusahaan untuk selalu melakukan dan menampilkan yang terbaik bagi pelanggannya, sehingga setiap konsumen yang datang akan terkesan dengan kebaikan layanan dari setiap SDM yang ada di perusahaan. Jadi personilnya pun juga berbeda gitu ya. Kalau teman-teman lihat di perusahaan Google misalnya, itu kan tidak sama dengan perusahaan-perusahaan umumnya di dunia ya, karena di Google itu karyawan-karyawan dan personilnya benar-benar dimanjakan, benar-benar ya bekerja tapi tidak seperti di ruang kerja. Jadi seperti di ruangan tempat-tempat berkumpul saja. Jadi kerjanya bisa santai, bisa tetap produktif, tidak kaku, tidak tegang gitu personil-personilnya di lingkungan yang asri. Jadi itulah diferensiasi personil. Ya, baik, itulah tadi teman-teman tentang sedikit diferensiasi dan sedikit positioning.
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman. Untuk versi 1 mungkin saya cukupkan di sini saja. Jika ada kritik dan saran untuk tambahan bisa disampaikan ke saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.